Selamat datang kembali di channel Pasti Masuk Surga. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan paling fundamental. Apa sih yang sebenarnya kita perlukan untuk bisa masuk surga? Nah, pertanyaan ini udah jadi perdebatan panas selama berabad-abad dalam teologi Kristen. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mengurai salah satu jawaban yang paling radikal untuk pertanyaan tersebut. Nah, untuk langsung ke intinya, coba deh lihat pertanyaan ini. Mungkin kedengarannya provokatif banget ya. Tapi pertanyaan ini membawa kita langsung ke jantung perdebatan. Bisakah seseorang yang tampaknya hidup dalam dosa, seperti yang disebutkan di sini, tetap diselamatkan? Mari kita telusuri argumen teologis di baliknya. Oke, untuk bisa memahami jawabannya, kita perlu lihat dulu dua jalan yang sangat berbeda menuju keselamatan. Dua jalan inilah yang menjadi inti dari perdebatan besar ini. Di satu sisi, ada pandangan yang sangat umum dipegang banyak orang, yaitu keselamatan itu didasarkan pada perbuatan kita. Gampangnya gini, perbuatan baikmu harus lebih banyak dari perbuatan burukmu. Kalau kamu patuh sama aturan, kamu bisa masuk surga. Sekarang mari kita lihat sisi lain dari koin ini. Di sini kita akan bandingkan dua jalan yang benar-benar kontras. Jalan yang dinamakan perbuatan melawan jalan yang disebut anugerah. Lihat perbedaannya. Di sebelah kiri, keselamatan itu adalah sesuatu yang kamu usahakan, berdasarkan kinerja, berdasarkan ketaatanmu. Tapi di sebelah kanan, keselamatan adalah sebuah hadiah, sesuatu yang kamu terima cuma-cuma melalui iman, dan ini sama sekali terlepas dari usahamu. Nah, perspektif inilah yang akan kita dalami bersama. Argumen yang mendukung konsep anugerah ini sangat bergantung pada beberapa ayat kunci dalam Alkitab. Jadi, mari kita lihat bukti-bukti tekstual yang menjadi dasar argumen mereka. Oke, Alkitab di Yohanes 3 ayat 16 berkata, ayat ini sangat terkenal ya, dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Poin utamanya di sini, menurut argumen ini adalah satu-satunya syarat yang disebutkan hanyalah percaya. Tidak ada embel-embel tentang perbuatan baik atau kesempurnaan moral. Selanjutnya, Alkitab dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata, yang ini lebih eksplisit lagi, dikatakan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ayat ini sering banget jadi landasan argumen anugerah, karena secara langsung, tegas memisahkan keselamatan dari usaha pribadi kita. Dan terakhir, Alkitab di Roma 10 ayat 13 berkata, kunci di sini adalah kata barang siapa. Menurut argumen ini, kata ini sifatnya inklusif, tanpa syarat. Nggak ada tuh pengecualian untuk jenis dosa tertentu. Kata ini berlaku untuk siapa saja yang berseru kepada Tuhan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat tajam yang diajukan dalam teologi Paulus. Kalau kita bisa selamat hanya dengan menjadi orang baik dan menaati hukum, terus buat apa Kristus harus mati di kayu salib? Menurut pandangan ini, kematiannya justru menjadi bukti utama bahwa perbuatan baik kita saja tidak akan pernah cukup. Tentu saja, ini langsung menimbulkan pertanyaan besar. Kalau perbuatan kita nggak menyelamatkan kita, lalu buat apa kita capek-capek menghindari dosa? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu paham perbedaan teologis antara pembenaran dan pengudusan. Kerangka teologi ini sering disebut teologi anugerah gratis. Coba bayangkan begini, pembenaran itu adalah tiket masuk kamu ke surga, yang kamu dapatkan secara cuma-cuma saat kamu percaya. Nah, pengudusan adalah proses seumur hidup untuk belajar menjadi penumpang yang lebih baik selama perjalanan. Tapi yang penting, tiketmu itu sudah aman, terlepas dari seberapa baik kelakuanmu dalam perjalanan itu. Pandangan ini sering banget dikaitkan dengan kerangka yang disebut dispensasionalisme. Ini adalah cara memandang sejarah Alkitab yang dibagi menjadi beberapa era atau dispensasi. Menurut pandangan ini, kita sekarang hidup di dispensasi anugerah, di mana aturan mainnya adalah iman, bukan lagi ketaatan pada hukum seperti di era-era sebelumnya. Jadi, intinya begini, perilaku itu tetap penting, tapi tujuannya yang berubah. Perbuatan baik itu bukan akar dari keselamatanmu, tapi buah yang tumbuh darinya. Perbuatan baik itu adalah bukti adanya perubahan di dalam diri, bukan syarat untuk bisa masuk surga. Bahkan Rasul Paulus, salah satu tokoh paling penting dalam kekristenan, menulis tentang pergulatan pribadinya melawan dosa. Alkitab di Roma 7 ayat 15 berkata, ia melakukan hal yang ia benci. Argumennya adalah, kalau sekelas Paulus saja berjuang, maka kesempurnaan jelas bukanlah syarat untuk diselamatkan. Pergumulan Paulus ini benar-benar menggarisbawahi ide utamanya.
keselamatan itu tidak bergantung pada performa kita yang nggak sempurna, tapi pada performa Kristus yang sempurna. Jadi, fokusnya bergeser. Bukan lagi soal apa yang kita lakukan, tapi apa yang sudah Kristus lakukan untuk kita. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Semuanya ini mengarah pada satu hal, pergeseran fokus yang sangat fundamental. Pada akhirnya, menurut pandangan ini, pertanyaan yang keliru untuk diajukan adalah, apakah saya sudah cukup baik? Pertanyaan yang benar adalah, di mana saya menempatkan iman saya? Fokusnya bergeser total dari evaluasi diri ke kepercayaan penuh pada Kristus. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Anda tidak diselamatkan karena Anda berkinerja baik. Anda aman karena Yesus berkinerja baik. Artinya, jaminan kekalmu tidak terletak pada dirimu, tapi pada apa yang telah Yesus selesaikan untukmu. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang sangat penting. Kalau perbuatan baik tidak membawa kita ke surga, lalu buat apa semua itu? Nah, ini mengubah seluruh percakapan. Dari bagaimana cara diselamatkan, menjadi bagaimana kita seharusnya hidup sekarang karena kita sudah diselamatkan. Jadi, untuk kembali ke pertanyaan awal kita, bisakah seorang homoseksual masuk surga? Menurut teologi anugerah ini, jawabannya adalah ya. Sama seperti seorang pembohong, pemabuk, atau pezina. Karena pertanyaannya bukanlah tentang kesempurnaan perilaku mereka, tapi tentang kesederhanaan iman mereka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.